Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta. Chapter 3. Ada rasa rindu. "Adek mau kemana?" ucap Johan ketika Nina langsung menjauh darinya. Nina tidak menjawab ucapan pria itu. Nina berlari meninggalkannya. Johan mengejar gadis itu saat melihat Nina yang berlari langsung meninggalkannya. Johan berlari cukup cepat agar bisa menangkap gadis tersebut. Johan tidak menyangka bahwa ternyata lari gadis itu sangat cepat. Johan akhirnya berhasil menangkap tubuh gadis itu dan memeluknya dari belakang. "Adek, jangan begini. Mas minta maaf. Mas janji enggak akan ulang lagi," ucapnya begitu khawatir gadis yang di dalam dekapannya tidak mau menerimanya. Johan merasa sangat bersyukur karena subuh itu masih sangat sepi, sehingga tidak ada yang melihat adegan yang mereka lakukan di pinggir jalan. "Lepaskan Nina. Nina enggak mau. Mas enggak jujur," ucapnya sudah tidak bisa mempercayai ucapan pria tersebut. "Mas janji enggak bakalan ulang," ucap Johan yang semakin mempererat pelukannya. Nina tidak menjawab apa yang diucapkan oleh pria itu. Gadis itu hanya berusaha untuk melepaskan dirinya dari pria tersebut. "Mas baru mau lepasin kalau adek mau terima ucapan maaf Mas, dan mau memberikan Mas kesempatan untuk membuktikan bahwa Mas tidak akan mengulang itu lagi," ucapnya. "Janji nggak ngulangin," ucap Nina tidak mau memandang wajah Johan. Nina masih begitu sangat marah bila melihat wajah pria tersebut. "Iya, janji dek, Mas janji," jawab Johan yang bersungguh-sungguh. "Ya udah kalau gitu lepasin," ucap Nina. "Adek masih marah," ucap Johan yang tidak melepaskannya. "Enggak, cepat lepasin," ucap Nina. "Itu nadanya masih marah," ucap Johan. "Iya Mas, Nina udah enggak marah lagi. Sekarang lepaskan Nina," ucap Nina penuh harap agar Johan mau melepaskannya. "Kalau enggak marah, berangkat ke kantinnya Mas yang antar ya," ucap Johan. "Nina berangkat sendiri aja Mas, jalan kaki," ucapnya. "Itu artinya Nina masih marah sama Mas," ucap Johan. Nina menarik nafasnya dengan sangat panjang dan kemudian menghembuskannya. "Enggak lagi Mas, udah enggak marah. Sekarang lepasin," ucapnya yang begitu sangat kesal. "Mas antar ya dek," ucap Johan. Nina memejamkan matanya dan menghembuskan nafasnya dengan sangat kasar. "Iya," jawabnya kemudian yang sudah tidak tahu lagi harus mengatakan apa kepada pria yang saat ini sedang memeluk tubuhnya. Johan tersenyum dan melepaskan gadis yang sudah diklaimnya menjadi kekasihnya. "Ayo sayang," ucapnya yang memegang tangan Nina. "Jangan pegang tangan Nina," ucap Nina yang menarik tangannya. "Mas tadi janji nggak bakalan cium lagi. Tapi kan Mas boleh pegang tangan," ucap Johan yang tidak ingin melepaskan tangan gadis tersebut. Sudah beberapa bulan Nina bekerja di kantin kampus. Selama itu juga Johan selalu duduk di kantin tersebut untuk memandangnya. Sebagai mahasiswa semester akhir, kampus adalah tempat yang paling nyaman untuk pria itu bersantai menunggu dosennya atau berjumpa dengan teman-teman kuliahnya. Pada saat ia melihat Nina yang baru mulai bekerja di kantin kampus tersebut, Johan begitu sangat senang memandangnya. Wajah gadis itu sangat cantik dengan tubuh yang tinggi. Karena kehadiran Nina di sana membuat Johan semakin nyaman berada di kantin kampus. Walaupun terkadang dia tidak ada janji untuk bimbingan sama dosen pembimbing. Johan mengemudikan mobilnya menuju ke kampusnya. Johan tersenyum memandang Nina yang duduk di samping kemudinya. Wajah gadis itu masih terlihat begitu sangat marah kepadanya. Bahkan gadis itu hanya memandang keluar jendela dengan bibir yang maju ke depan. "Katanya udah enggak marah dek, tapi kenapa diam saja?" ucap Johan.
Nina hanya diam tanpa menjawabnya. Nina tidak bisa mendustai hatinya bahwa rasa marahnya belum hilang. "Dek, nanti malam abang jemput ke rumah ya," ucap Johan. "Ngapain?" tanya Nina. "Kita jalan ya, Dek," ucapnya. Nina menggelengkan kepalanya. Nina enggak mau, jawabnya. "Kenapa, Dek?" tanya Johan. "Tidur," jawab Nina. "Abang datangnya jam 8, Dek. Enggak mungkin adek sudah tidur," ucap Johan. "Nina di rumah enggak ada kerjaan, Mas. Jadi tidurnya cepat. Jam 8 selesai sholat, Nina udah tidur. Terus nanti bangunnya sholat subuh dan siap-siap ke kantin," ucapnya. Yang memang seperti itulah kegiatan yang dilakukannya setiap hari. Mengingat di rumahnya juga tidak ada televisi ataupun musik yang akan didengarnya. Johan diam ketika mendengar ucapan gadis tersebut. "Kalau gitu Mas jemput jam 6 ya, Dek," ucapnya. "Kalau mau jemput Nina wajib izin sama nenek," ucapnya yang sudah tidak tahu lagi bagaimana cara untuk tidak menerima pria yang duduk di sebelahnya. "Iya, Dek, nanti Mas minta izin sama nenek," ucap Johan yang sudah mengetahui bahwa gadis itu memang sudah tidak memiliki orang tua lagi. "Nanti Mas ke kantin, Dek. Soalnya Mas sering rindu kalau enggak lihat adek sehari saja," ucap Johan ketika mobil yang dikemudikannya sudah berhenti di halaman kampus. "Terserah Mas aja," ucap Nina yang membuka pintu mobil dan kemudian turun dari dalam mobil tersebut. Johan tersenyum memandang Nina. Gadis itu sangat menggemaskan di matanya. Sikap gadis itu tidak seperti gadis pada umumnya yang ditemuinya. Nina mulai sibuk dengan mahasiswa yang memesan berbagai macam menu yang diinginkan mereka. Jantungnya berdegup dengan hebatnya ketika melihat Johan yang masuk ke dalam kantin. Pria yang memakai baju kemeja dan celana jeans serta sepatu itu terlihat sangat tampan. Walaupun Nina begitu sangat marah dengannya, namun kecupan yang diberikan oleh pria itu tidak bisa dilupakannya. Nina masih merasakan bagaimana pria itu menciumnya. "Dek, pesan nasi goreng 1 ya," ucap Johan saat Nina berdiri di depan mejanya. "Yang lain apa?" tanya Nina. "Teh dingin, Dek," jawab Johan. "Iya," jawab Nina. "Adek udah makan belum?" tanya Johan. "Belum," jawab Nina. "Kalau begitu nasi gorengnya 2, Dek, 1 untuk adik," ucapnya. "Enggak usah, Nina makan di sini. Udah disediain sama kantin," ucapnya. "Beneran?" tanya Johan. "Iya, nanti setelah kantinnya sepi, Nina makan," jawab Nina. "Adek harus jujur dengan Mas ya. Mas enggak mau lihat adek sakit," ucap Johan yang berbicara dengan mengecilkan suaranya. Nina sedikit tersenyum ketika mendengar ucapan pria itu. Entah mengapa, Nina begitu sangat senang ketika mendengar perhatian kecil yang diberikan oleh pria tersebut. Nina kemudian menganggukkan kepalanya. "Nina buatkan pesanan Mas sebentar," ucapnya yang kemudian pergi meninggalkan meja Johan. Johan tersenyum memandang gadis tersebut. Johan tersenyum ketika Nina datang membawakan pesanannya. "Pengennya adik duduk di sini temani Mas," ucapnya. "Enggak bisa, Nina lagi kerja," ucap Nina. "Iya, Dek, Mas ngerti," ucap Johan ketika ada mahasiswa memanggil Nina. "Nina tinggal ya, Mas," ucap Nina yang kemudian sedikit berlari ke meja mahasiswa tersebut. Johan memakan nasi gorengnya dengan terus memandangi gadis cantik yang sudah membuatnya merasakan cinta. Setelah menghabiskan nasi goreng dan teh dingin yang dimintanya, Johan memandang jam yang melingkar di tangannya. Johan kemudian keluar dari dalam kantin ketika akan menemui dosennya. Nina begitu sangat sibuk di kantin. Nina tidak menyadari bahwa pria itu sudah keluar dari kantin tempat dia makan. Saat Nina memandang meja yang tadi diduduki oleh Johan, Nina sudah tidak melihatnya lagi. Ada rasa rindu ketika ia tidak melihat pria itu duduk di sana.
Tadi lihat dia kesal, tapi dia pergi kenapa rasanya rindu, ucap Nina yang merasakan ada sesuatu keanehan dalam dirinya.